Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iksan dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami, yaitu simulasi trajektori proyektil mortar asap menggunakan metode Ranchikuta Orde 4 dengan beranggotakan Muhammad Rizal Santosa, Muhammad Nasruddin Mahardika, Muhammad Iksan Kausar, dan Muhammad Rizky Samsul Rizal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam simulasi militer dan industri game, kalkulasi lintasan proyektil tidak bisa lagi menggunakan rumus parabola fisika sederhana karena adanya gaya hambat udara atau bisa disebut drag force yang bekerja secara dinamis. Masalah menjadi jauh lebih kompleks pada mortar asap. Proyektil ini melepaskan parasut pelambat di pertengahan jalur terbangnya untuk melambatkan laju jatuh agar penyebaran asap dapat optimal. Mekarnya parasut menimbulkan lonjakan koefisien hambat udara secara mendadak, sehingga menghasilkan sistem persamaan diferensial nonlinear yang tidak bisa diselesaikan dengan kalkulus analitik biasa dan membutuhkan pendekatan metode numerik Ranchikuta Orde 4. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Santosa dengan NIM 240102056 akan mempresentasikan yaitu tentang bagian metode penelitian. Metode penelitian yaitu yang pertama bagian A-nya itu pemodelan matematis fisika gerak. Gerak proyektil dua dimensi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G dan gaya hambat udara FA. Gaya hambatan udara dirumuskan sebagai Fd sama dengan 1/2 PV kuadrat C CdA. Persamaan diferensial gerak pada sumbu X dan sumbu Y dirumuskan menjadi persamaan diferensial order 1 sebagai berikut, yaitu dx garis miring dt sama dengan px, lalu dvx garis per dt sama dengan negatif c garis miring m m per m v kali vx, lalu dy per dt sama dengan vy, dan dvy per dt sama dengan negatif g kurangi c per m p kali py, di mana p ku akar akar vx pangadu vp v2x tambah v2y adalah total kecepatan proyektil, m adalah massa proyektil, dan c adalah koefisien hambatan udara gabungan. Dan bagian B-nya yaitu algoritma Runge-Kutta Orde 4 atau disingkat RK4, yaitu metode dengan bekerja dengan mengevaluasi 4 titik kemiringan slope pada setiap interval waktu d waktu untuk memprediksi posisi dan kecepatan berikut. Yaitu rumusnya yang pertama K1 sama dengan F dalam kurung Tn, Yn, lalu K2 sama dengan F dalam kurung Tn tambah eh, tambah waktu T dan per 2 K, Yn tambah eh, tambah segitiga T per 2 K1, lalu ketiganya F dalam kurung Tn tambah segitiga T per 2, Yn tambah segitiga T per 2 K2. Lalu yang bagian keempatnya yaitu F dalam kurung Tn tambah segitiga T, Yn tambah segitiga T, K3. Y, lalu dan hasilnya Yn tambah 1 sama dengan Yn tambah segitiga per 6 dalam kurung K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Lalu untuk alur program logika dan programnya, sistem simulasi waktu time-step simulation dibangun secara bertahap menggunakan bahasa pemrograman Python. Struktur program ini mencakup yang pertama inisialisasi parameter, yaitu menentukan posisi awal XO, YO, sudut tembak 0, kecepatan VO, massa M, serta ukuran langkah. Lalu yang kedua, kondisi multipass, yaitu atau yang disebut conditional statement. Program mengecek gerbang T secara real time. Ketika T lebih besar dari T Jackson, program secara otomatis merubah koefisien hambat udara dari C awal ke C parasut untuk mensimulasikan mekar parasut. Lalu yang ketiganya penyimpanan data. Seluruh koordinat, posisi, dan kecepatan disimpan ke dalam struktur array NumPy. Lalu yang keempat, visualisasi menggunakan library Matplotlib untuk menyajikan grafik trajektori secara dinamis.
Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh tim selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Muhammad Nasruddin akan menjelaskan tentang logika dari kode program ini dan hasil dari grafik. Yang pertama, ini library-nya ada dari OS, NumPy, dan Matplotlib Pilot. Yang pertama yaitu ada blok inisialisasi dan variabel yang simulasi mortar parachute scratch. Nah, di blok ini kami mengubah sudut gradian dan memecah kecepatan awal V0 menjadi komponen horizontal Vx dan vertikal Vy. Yang kedua yaitu ada fungsi derivatif, yaitu fungsi ini adalah inti persamaan dari fisika kami. Fungsi ini menghitung kecepatan total dan menghasilkan percepatan AX dan AY akibat gaya gravitasi serta gaya drag udara. Terus ada blok kondisi multipass yang if else. Di dalam loop while kami menyisipkan logika kondisional multipass ini. Nah, jadi jika waktu T telah mencapai waktu buka parasut, koefisien drag C secara otomatis melonjak dari 0,15 menjadi 2,5. Terus selanjutnya ada blok integrasi RK4 yang langkah K1 sampai K4. Yang ini adalah implementasi RK4 from scratch kami mengevaluasi 4 titik slope K1 hingga K4 secara manual, lalu mengupdate posisi dan kecepatan menggunakan bobot rata-rata RK4. Selanjutnya ada parameter utama simulasi mortal, ada gravitasi bumi, massa proyektil mortal, kecepatan awal peluru keluar, sudut elevasi tembakan tinggi derajat, terus interval ukuran langkah waktu. Selanjutnya yaitu visualisasi grafik trajektori untuk memunculkan si grafiknya sama teks-teks si label-labelnya. Di sini yaitu akan menjelaskan tentang hasil dari grafiknya. Nah, bisa dilihat pada grafik Matplotlib ini, sumbu X itu merepresentasikan jarak horizontal jangkauan tembakan mortar dalam meter. Nah, sedangkan sumbu Y itu adalah ketinggian peluru dalam meter. Jadi di bagian awal garis biru menggambarkan fase 1, yaitu saat proyektil baru meluncur keluar dari laras mortar. Di fase ini peluru bergerak aerodinamis dengan koefisien drag kecil C sama dengan 0,15. Lintasan ini membentuk kurva parabola melengkung hingga mencapai titik puncaknya. Selanjutnya titik merah ini yaitu koordinat puncak. Ini adalah penanda titik ejection, yaitu momen saat waktu simulasi mencapai T 6,5 detik di mana parasut mekanis mekar di udara. Terus ada setelah penanda merah ini ada garis orange putus-putus. Di sini terjadi lonjakan hambatan udara secara ekstrim karena koefisien drag berubah dari C 0,15 menjadi C 2,5. Jadi akibat penahanan angin dari parasut, laju mortal langsung tertahan drastis sehingga kurva tidak lagi parabola simetris, melainkan jatuh menukik lurus ke bawah menuju tanah. Selanjutnya itu ada untuk analisis galat, eksperimen variasi parameter H, DT. Selanjutnya ini adalah grafik perbandingan dari 3 variasi DT, yaitu 0,20S garis merah putus-putus atau orange putus-putus, terus 0,05S garis 0,05S yaitu hijau titik garis, dan 0,01S garis biru tebal. Nah, dapat kita lihat pada garis merah putus-putus itu puncak dan jarak jatuhnya menyimpang agak jauh ke bawah. Terus untuk sebaliknya, garis hijau dan garis biru, kedua garis ini berhimpitan sangat rapat hampir tanpa celah. Jadi ini membuktikan adanya tingkat konvergensi yang sangat tinggi pada metode RK4 kami. Sekian dari saya. Selanjutnya saya Muhammad Rizky Samsurijal dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas galat akibat variasi ukuran langkah H. Di bagian ini dilakukan pengujian sensitivitas terhadap nilai ukuran langkah komutasi H atau DT untuk mengamati dampaknya terhadap akurasi dan akumulasi galat error pada simulasi trajektori mortar menggunakan RK4. Masuk ke yang pertama, yaitu landasan teori sensitivitas H pada RK4. Metode RK4 memiliki karakteristik galat pemotongan lokal, yaitu local transit error sebesar ordo H pangkat 5, dan galat pemotongan global, yaitu global transition error sebesar ordo H pangkat 4. Secara matematis, galat global E mendekati konstanta C dikali H pangkat 4.
Artinya, jika ukuran langkah H diperkecil menjadi setengahnya, H per 2, maka galat komutasi akan berkurang secara signifikan sebesar 2 pangkat 4. Masuk ke yang kedua yaitu skenario pengujian variasi nilai H. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 3 variasi nilai langkah waktu H pada simulasi yang sama. Yang skenario A menggunakan 0,20 second, skenario B 0,05 second, dan skenario C 0,01 second. Yang ketiga adalah hasil observasi dan evaluasi galat. Nilai langkah yang 0,20 second memiliki total iterasi loop sebesar 45 iterasi. Dengan koordinat jatuh akhirnya yaitu 542,15 m dan selisih galatnya height 1,25% dengan waktu eksekusi komputasi sangat cepat, kurang dari 1 ms. Lalu pada H yang kedua yaitu 0,05 second memiliki iterasi loop sebesar 180 iterasi dengan koordinat jatuh akhir yaitu 548,80 m dan selisih galatnya low sebesar 0,04% dengan waktu eksekusi optimal yaitu sebesar 2 milisecond. Untuk nilai langkah H yang ketiga yaitu 0,01 second memiliki iterasi loop sebesar 900 iterasi dengan koordinat jatuh akhir yaitu 549,2 m dengan selisih galat yang reference baseline atau 0,00% dengan waktu eksekusi lebih lambat yaitu 8 ms. Lalu ada yang terakhir yaitu kesimpulan analisis sensitivitas. Yang pertama ada trade-off presisi versus beban komputasi. Penggunaan H yaitu 0,20 second menghasilkan iterasi yang sangat ringan. Namun, kehilangan presisi pada detik transisi makar parasut. Time sama dengan 6,5 second karena langkah waktu yang terlalu lebar melompati perubahan lonjakan nilai koefisien drag. Yang kedua adalah titik optimal atau sweet spot. Penggunaan H sama dengan 0,05 second merupakan ukuran langkah paling ideal untuk simulasi ini. Galat yang dihasilkan sangat kecil, mendekati acuan yaitu 0,01 second, tanpa mengorbankan performa komputasi waktu nyata, real-time execution. Yang ketiga ada stabilitas algoritma RK4. Metode RK4 terbukti sangat stabil terhadap variasi H, di mana penurunan nilai H secara konsisten meningkatkan derajat konvergensi lintasan menuju kurva acuan eksak.